Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Oregairu season 3 bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Zaimokuza mengenalkan kedua bebenguknya bernama Hatano dan Sagami. Kemudian Hikigaya meminta untuk membantunya dengan mengadakan acara prom tandingan. Untungnya Sagami menerima permintaan Hikigaya. Saat Hikigaya berencana ingin menjigungi sepatu Iroha, kedua bebenguk itu pun kaget. Karena menurut mereka berdua, si Bondon Iroha itu tidak menganggapnya. Kemudian Hikigaya pada rapat itu memikirkan bagaimana agar bisa menarik perhatian dari perwakilan orang tua. Rencananya akan membuat rencana prom dengan kuku cuprakan di pinggir laut. Lalu Yui juga memberi ide agar bisa berkomunikasi dengan SMA lain. Hikigaya pun akan merencanakan ketemuan. Singkat waktu, di rumah, Hikigaya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Komachi. Dia pun merasa senang atas ucapannya. Singkat waktu, Hikigaya menemui Kaori dan Tamanawa. Setelah membaca proposal itu, sambil nge-rap bagaikan Saikoji, Tamanawa memutuskan untuk memperkuat tujuan dan poin utama dari rencana acara tersebut. Sore itu Hikigaya dan Yui menemui Zaimokuza dan bebenguknya. Mereka kepikiran Hikigaya macam jelema gelo. Kemudian Hikigaya memutuskan untuk menggunakan salam Yahalo dan membuat Yui riweuh dan ngerakeun. Untungnya kedua bebenguk itu setuju dengan salam tersebut. Hikigaya kemudian membuat rencana desain website untuk promosi. Dia juga menamainya sebagai Psycho Project. Singkat waktu saat akan membeli minuman berdemek, Hikigaya melihat Yukino sendirian dan lalu menghampirinya. Kemudian dia menanyakan kabar progres acara promnya. Untungnya Yukino Shita dan Osis dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sementara itu untuk progresnya Hikigaya sendiri untungnya cukup mulus bagaikan paha seorang bondon. Tiba-tiba Yui menemui mereka berdua. Yukino pun cabut karena sama-sama punya urusan. Namun Yui berusaha memegang Yukino karena merasa sudah lama nggak ketemu akibat sibuk. Kemudian Yui memintanya untuk ikut ajojing bersama lagi setelah acara prom. Malam yang poik itu bertemu dengan Hayama, dia memutuskan hanya akan membantu Osis saja. Namun Hikigaya berusaha nego untuk membantunya secara personal. Hayama kepikiran dengan ucapan Yukino saat dijauhi anak kelas dan berusaha mengurusnya sendiri. Namun malah memperburuk keadaan saat berusaha membantunya. Baginya keputusan Hikigaya membuat prom tandingan itu salah. Namun Hikigaya ingin menghilangkan rasa saling ketergantungan. Singkat waktu, para geng Hayama diajak Hikigaya dan Yui untuk pergi ke bibir pantai. Rupanya mereka memfoto untuk membuat promosi prom tandingan. Kemudian Yumiko dan Yui menyisakan celana gemes untuk bermain kuku cuprakan. Pada acara meeting itu, website pun sudah jadi. Hikigaya menugaskan Zaimokuza untuk nyampah di sosmed. Haruno lalu menghubunginya untuk ketemuan. Di sebuah restoran, Dadang Cikopi, Yui dan Hikigaya menemuinya. Mereka pun membahas acara prom tandingan. Bagi Hikigaya itu ada hubungannya dengan Yukino Shita dan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia juga punya tujuan untuk menolong juga. Kemudian Yui dan Hikigaya cabut pulang. Yui pun lalu menanyakan maksud arti dari ketergantungan. Singkat waktu, Hiratsuka Sensei memanggil Hikigaya tentang rencana buatannya sendiri. Lalu Hiratsuka Sensei mengajaknya ketemuan jika ada waktu. Kemudian dia menemui mamahnya Yukino Shita yang tertarik dengan acara prom tandingan. Namun menurutnya itu acara tandingan yang buruk. Tetapi itu adalah tujuan agar beberapa siswa yang menolak tidak melakukan sekte pendobrak. Sementara itu Hayama curcol dengan Haruno soal Hayama yang butuh bantuan dengannya. Serta menyadari kalau itu adalah kebijakan yang baik antara mereka berdua. Ketika Yui menemui Haruno dan menanyakan soal arti dari ketergantungan, menurutnya Hikigaya itu saling ketergantungan dengan kedua bondon tersebut. Namun Yui berusaha membantah dan dia pun panas hati dengan ucapannya. Singkat waktu, Hikigaya menemui Yukino yang sedang mencari angin gelebuk. Kemudian Hikigaya mengakui kekalahan dan Yukino memintanya untuk mengabulkan permintaan dari Yui.
Di rumah, Komachi melihat banget Hikigaya tampak kusut. Rupanya sedang ada masalah. Kemudian Komachi berencana ingin merayakan pesta masuk sekolah baru. Hikigaya lalu mengobrol dengan Yui. Saat pulang itu, dia membahas Yukino yang tetap melanjutkan acara prom. Mampir di taman, Hikigaya memberikan minuman berdemek kepadanya. Hikigaya lalu memintanya untuk menyampaikan keinginan dirinya. Setelah tahu keinginan Yui, Hikigaya merasa dirinya begitu rujit. Lalu Hikigaya membahas soal pertandingan antara keduanya. Pertandingan keduanya belum berakhir, tetapi Hikigaya sudah menerima kekalahannya. Ada beberapa hal yang ingin dilakukan Yui, membantu Yukino dan membuat kue untuk Komachi. Selain itu dia juga ingin pergi jogging. Singkat waktu, pagi pun isuk, Hikigaya menemui Yukino dan dia memintanya untuk tidak terlalu dekat dengan Yui. Lalu beberapa saat kemudian Yui menghampiri dirinya. Ketika berjalan, Yui pun menemui dua bondon tersebut. Yukino juga mengabarkan kalau saat ini tidak ada masalah berarti. Setelah cabut dari situ, Iroha secara diam-diam meminta bantuan dari Hikigaya. Kemudian Yui juga meminta Hikigaya untuk membantunya membuat kue hadiah Komachi. Hikigaya datang ke rumah Yui. Mereka berencana akan membuat kue tart. Lalu bersama mamahnya Yui, mereka bertiga mencari bahan kue di Dadang Mart. Setelah mendapatkan bahan kue, mereka pun membuat kue dengan topping buah-buahan, serta tambahan coklat biar tambah jos Marco Jos. Singkat waktu, malam pun poek. Yui mengantar Hikigaya pulang dengan membawa kue, berharap Komachi suka dengan kue buatannya. Kemudian pada acara perpisahan itu, salah seorang perwakilan siswa mengenang berbagai hal indah semasa sekolah. Acara prom kemudian digelar. Hikigaya dan Yui pun ikut serta menjadi panitia pada acara tersebut. Hikigaya mengambil posisi di bagian penata suara. Yukino lalu memberikan alat untuk berkomunikasi dengannya. Singkat cerita, di bagian sound system, Iroha mengobrol dengan Hikigaya dan membahas tentang hubungan mereka berdua dan memberikan tawaran agar hubungan baik-baik saja. Singkat waktu acara pun dimulai, para tamu yang glowing pun berdatangan. Kemudian Hikigaya menemui Yui yang sedang istirahat sejenak. Saat mengobrol itu, Hikigaya masih bingung dengan keinginan dirinya. Tetapi untuk Yui, keinginan dirinya sudah hampir semuanya terkabulkan. Kemudian Yui memintanya untuk dugem bersama. Kemudian, di sesi penutupan itu, Yukinoshita akan memberikan kode keras. Singkat cerita, Hiratsuka Sensei menemui Hikigaya dan sebenarnya dia ingin sekali dugem bersamanya. Kemudian mamahnya Yukino dan Onesan datang ke tempat tersebut. Untungnya acara tersebut diapresiasi olehnya. Yukinoshita juga ingin profesi seperti babehnya. Mamahnya pun mendukung sepenuhnya. Saat akan pulang, Yukino ingin menyampaikan sesuatu kepada Hikigaya karena sudah membantunya selama ini dan dibuat repot terus. Kemudian Hikigaya menemui Haruno dan ingin diyakinkan atas sebuah ketulusan. Singkat cerita, Hiratsuka Sensei pun mengantarnya pulang. Sebelum pulang, dia mengajaknya untuk bermain bola takol. Hiratsuka Sensei menyuruhnya agar tidak menyimpulkan hubungan ketergantungan antara mereka bertiga. Tetapi secara mengejutkan, Hiratsuka Sensei menyatakan rasa suka kepada Hikigaya. Singkat waktu, di sore itu saat akan cabut, Hikigaya melihat Yui yang sedang ngahuleng. Dia pun diajak ke sebuah taman. Yui lalu ingin mengatakan sebuah keinginan dirinya yang penting. Meskipun klub sudah bubar, Hikigaya pun menerima semua alasan pembubaran klub itu. Hikigaya pun masih ingin terlibat dengan Yukinoshita. Yui punya keinginan agar selalu bersama bertiga. Dia pun meminta Hikigaya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Yukino. Sesampainya di rumah, Yui pun cerik seedan-edannya akibat rasa cinta berlebih kepada Hikigaya. Kemudian Iroha pun datang menemui Zaimokuza dan bebenguknya, menanyakan soal prom tandingan di luar OSIS. Mereka pun mengakui kalau prom tandingan itu dibuat karena dipaksa. Singkat waktu, Mamah dan Onesan Yukino kembali datang ke sekolah, membahas mengenai prom tandingan buatannya yang di luar acara OSIS. Singkat waktu, malam pun poek, Hikigaya berjalan dengan Yukinoshita, membahas mengenai permintaan Yui. Hikigaya pun menyampaikan pesan kalau Yui ingin bersama mereka bertiga di sore hari.
Hikigaya merasa tidak yakin mempertahankan hubungan bersama itu. Kemudian Yukino berusaha untuk melakukannya lebih baik. Hikigaya lalu menangkapnya dan memintanya untuk menjadi bagian kehidupan Yukinoshita. Hikigaya mendatangi klub, rupanya dikunci oleh Yukinoshita yang datang menghampirinya. Mereka pun membahas rencana acara yang akan datang. Yukino berencana ingin berbicara secara khusus dengan Yui untuk melibatkan dalam acara tersebut. Esoknya Yukino dan Hikigaya pergi ke sebuah taman sambil liburan. Hikigaya tertarik melihat penampilan Yukino bagaikan cewek gemes dan begitu icikiwir. Mereka pun lalu membeli es boba dan foto bareng. Singkat waktu di sore itu, Hikigaya dan Yukino menemukan sebuah tempat yang bagus. Di ruangan klub curcol, seluruh siswa di sana beserta Iroha datang mengunjunginya. Rupanya mereka semua akan membantu acara tersebut. Namun sayang, Yui datang terlambat ke ruangan tersebut. Setelah banyak menghabiskan minuman berdemek, Hikigaya lalu berbelanja bahan dan makanan. Namun Hikigaya sekalian mampir ke tempat mandi separuh badan. Para lelaki hidung kecombrang pun ikut mandi separuh badan. Setelah itu Hikigaya kembali menemui para kewes-kewes yang menunggu. Singkat waktu, gedung itu disewa untuk acara sekolah. Komachi pun datang untuk membantu. Kemudian acara pun digelar cukup meriah. Mamahnya pun datang dan ingin melihat seberapa hebat Yukino. Sore pun tiba. Hiratsuka Sensei memujinya karena acara sangat luar biasa. Hiratsuka Sensei pun mengingatkan soal esei di mana masa muda penuh dengan kejahatan dan kebohongan. Akhirnya Hiratsuka Sensei mengajaknya untuk dugem bareng. Dia juga menanyakan arti dari ketulusan. Sayangnya Hikigaya belum menemukannya. Lalu Hiratsuka Sensei menjelaskan keterikatan mereka bertiga yang saling tidak bisa berpisah bisa jadi disebut sebuah ketulusan. Singkat waktu, malam pun poek. Hikigaya menemui Yukino dan membahas masalah kerjaan. Namun dengan malu-malu kucing, Yukino menyatakan cinta kepada Hikigaya. Hikigaya pun kaget setengah modal atas pengakuannya. Singkat cerita, di sebuah ruangan klub, Komachi datang ke klub bersama dengan Iroha. Secara resmi, tempat itu digunakan sebagai klub curcol. Namun tiba-tiba datanglah Yui yang curcol kalau dia merasa suka dengan seseorang tetapi sudah memiliki pacar. Akhir cerita, dengan dilemanya, Yui ingin selalu berteman dengan mereka. Seperti sebuah pantun, 2 itik bertelur, kamu cantik sayang pelakor. Itulah kira-kira. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.